Di video sebelumnya kita udah bahas tentang sudut antara dua vektor. Sekarang kita akan lanjutkan proyeksi ortogonal vektor. Proyeksi sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara pandang kita terhadap objek dalam ruang 3 dimensi. Sementara kalau ortogonal atau proyeksi ortogonal, itu cara pandang kita terhadap sebuah objek yang ditarik tegak lurus pada sebuah bidang datar. Jadi, pandangan kita membentuk bayangan tegak lurus terhadap objek tersebut. Nah, kalau proyeksi ortogonal vektor, itu artinya objek yang kita pandang itu berupa vektor. Nah, dalam kasus ini, misalkan kita punya dua vektor, misalkan vektor A dan vektor B, mereka bertemu di satu titik yang sama, titik pangkal yang sama. Nah, kalau kita proyeksikan A pada B secara ortogonal, atau proyeksi ortogonal A pada B, itu artinya kita memandang vektornya dari A, sehingga pandangan kita tegak lurus, dan sumbu datarnya itu adalah vektor B. Sementara kalau kita melihat proyeksi ortogonalnya B pada A, itu artinya si pandangan kita itu dari B tegak lurus terhadap vektor A. Nah, sekarang si sumbu datarnya itu bisa jadi lebih pendek dari titik tegak lurusnya. Nah, di kasus vektor, itu bisa kita perpanjang vektornya sehingga memotong pandangan tegak lurus kita itu. Nah, lalu yang manakah proyeksinya itu sendiri? Apakah garis merah kalau dalam video ini? Atau yang mana yang menjadi proyeksinya? Nah, proyeksi vektor itu sendiri, itu adalah vektor yang ditarik dari titik pangkal kedua vektor sampai ke titik tegak lurus pandangan kita tadi. Untuk kasus ini, proyeksi vektornya disimbolkan dengan vektor yang warna hijau. Begitupun untuk proyeksi B pada A, si vektor proyeksinya itu bisa lebih panjang daripada si bidang datar vektornya itu sendiri. Nah, itu pengenalan proyeksi ortogonal vektor. Nah, di proyeksi ortogonal vektor ini ada dua yang biasanya dibahas. Yang pertama, itu proyeksi skalar ortogonal. Nah, proyeksi skalar ortogonal biasanya lebih akrab disebutnya proyeksi skalar aja, atau dikenal juga sebagai panjang proyeksi vektor. Jadi ceritanya berapa panjangnya hasil proyeksi dari vektor kita itu. Misalkan kayak kasus tadi, kita punya proyeksi A pada B. Vektor yang hijau ini adalah proyeksi A pada B. Kalau kita namakan titik-titik yang ada di vektor ini, titik pangkalnya misalkan kita simbolkan huruf O, titik ujung A-nya huruf A, titik ujung vektor B-nya huruf B, dan titik perpotongan proyeksinya sendiri kita simbolkan huruf C. Itu artinya si proyeksi A pada B itu bisa kita simbolkan sebagai vektor yang baru, atau di kasus ini kita sebutnya vektor C. Jadi vektor O dari O ke C atau C itu merupakan proyeksi ortogonal OA atau vektor A pada OB atau pada vektor B. Nah, kalau dia bicarain proyeksi skalar, itu artinya yang kita bicarain adalah panjangnya, sehingga yang kita bahas di sini adalah panjang dari masing-masing vektor itu sendiri. Sehingga kalau dari O ke A itu kita sebutnya sebagai panjang A, dari O ke B atau vektor B ini kita sebut sebagai panjang B, dan dari O ke C sebagai panjang C. Nah, perhatikan segitiga OAC. OAC ini membentuk sebuah segitiga siku-siku di C, sehingga terbentuk sudut di O, kita sebut saja itu sudut alfa, sama seperti materi sebelumnya yang sudah kita bahas. Sudut antara dua vektor. Nah, karena vektor A dan vektor C
itu membentuk suatu segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan aturan trigonometri segitiga siku-siku yang kita bahas di mat wajib. Kita bisa menentukan cos alfa samping per miring, sampingnya itu panjang C, miringnya itu panjang A, sehingga cos alfa itu sama dengan panjang A sehingga cos alfa itu sendiri sama dengan panjang C per panjang A. Nah, sementara di materi sebelumnya tentang sudut antara dua vektor, kita juga punya rumus cos A itu adalah A dikali B dibagi panjang A dikali panjang B. Nah, karena ini masih sama-sama cos A, jadi bisa kita sama denganin. Cos A sama dengan cos A. Cos A yang ruas kirinya kita ganti menjadi panjang C dibagi panjang A. Sementara cos A di ruas kanannya itu yang dari rumus sudut antara dua vektor, yaitu A dikali B dibagi panjang A dikali panjang B. Karena penyebutnya sama-sama punya panjang A, jadi panjang A-nya bisa kita coret di kedua ruas, sehingga kita punya panjang C itu adalah A dikali B, vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai rumus proyeksi skalar vektor A pada vektor B, atau panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, itu proyeksi skalar ortogonal. Kemudian, yang kedua yang dibahas itu adalah proyeksi vektor ortogonal atau vektor proyeksi ortogonal. Nah, untuk vektor proyeksi ortogonal itu sendiri, itu adalah si vektornya itu sendiri, alamatnya apa. Jadi, kalau di kasus tadi, yang menjadi proyeksi A pada B itu adalah vektor C. Nah, kalau tadi kita bicarain panjangnya, kalau di proyeksi skalar, nah, kalau di proyeksi vektor ini, kita menentukan si alamat C itu sendiri. Berapa, berapa, atau kalau ditulis dalam vektor IJK, berapa I, berapa J, berapa K. Nah, kita menentukan si vektornya itu sendiri. Nah, kita lihat si vektor C dan vektor B itu terletak pada satu vektor yang sama atau satu garis yang sama. Kalau kita pisahkan dari bentuk segitiga ini, C itu ada di antara OB, di mana tadi kita tahu kalau dari O ke C itu adalah panjangnya panjang C. Kalau dari O ke B itu panjangnya panjang B, panjang vektor B. Nah, ini pernah kita bahas di perbandingan titik segaris. Jadi kalau kita punya 3 titik dalam satu garis, katakanlah dari O ke C itu 2, dari O ke B itu 5. Sebelumnya kita pernah ngebahas kalau kita bisa ngebentuk si OC itu adalah 2/5 dari OB. Atau kita bisa mengambil misalkan CB berapanya OB. Nah, sama halnya seperti itu. Kita berlaku juga, jadi di sini C itu adalah panjang C dibagi panjang B dari B itu sendiri. Kalau bentuk angka, OC itu adalah 2, karena pada panjang OC-nya 2, per panjang OB-nya 5, jadi 2/5 OB. Nah, karena tadi kita di proyeksi skalar sudah punya bentuk panjang C, tadi kita punya panjang C itu adalah A dikali B dibagi panjang B. Lalu kita bagi lagi dengan panjang B, lalu kita kali dengan si vektor B itu sendiri. Karena terlalu banyak pecahan, kita sederhanain pecahan B yang penyebut yang bawah, kita kali ke atas sehingga kebentuk menjadi B panjang B kuadrat. Nah, dari situ kita peroleh bahwa si alamat vektor C itu sendiri itu adalah panjang A. Alamat dari vektor C itu sendiri adalah A dikali B dibagi panjang B-nya dikuadratin dikali lagi dengan si vektor B itu sendiri. Nah, ada beberapa perbedaan antara proyeksi vektor dan proyeksi skalar. Yang sangat terlihat adalah proyeksi skalar itu bentuknya angka, hasilnya angka. Kalau proyeksi vektor atau vektor proyeksi, itu hasilnya berupa vektor lagi. Nah, gimana model soalnya? Kita langsung aja lihat ke contohnya, kayak gini.
Contoh yang pertama, misalkan diketahui kita punya vektor A, itu 2i kurang 6j kurang 3k, dan vektor B, 4i tambah 2j kurang 4k. Nah, berapakah panjang proyeksi vektor A pada B? Jadi yang di sini yang ditanyainya panjang proyeksinya atau proyeksi skalar. Nah, tadi kita sudah bahas kalau panjang proyeksi A pada B itu kita simbolkan dengan panjang C. Kita tadi punya rumusnya, kalau panjang C itu sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi vektor B. Jadi, komponen yang kita butuhin di sini adalah vektor A dikali vektor B, lalu panjang vektor B. Nah, kita hitung dulu komponen yang pertama, vektor A kali vektor B. Misalkan kalau vektor A-nya kita tulis dalam vektor baris tanpa IJK, berarti vektor A itu alamatnya 2,6,3, vektor B itu 4,2,4. Kita hitung vektor A dikali vektor B, perkalian dot, berarti itu sama dengan 2 dikali 4 ditambah min 6 dikali 2 ditambah min 3 dikali min 4. 2 kali 4, 8, min 6 kali 2, min 12, min 3 kali min 4, plus 12. Sehingga kita punya vektor A dikali vektor B itu hasilnya 8. Kalau kemudian kita cari panjang B, itu pakai rumus panjang yang mirip rumus Pitagoras. Jadi panjang B itu sama dengan akar 4 dikuadratin ditambah 2 dikuadratin ditambah min 4 dikuadratin. Sehingga 4 kuadrat 16 tambah 2 kuadrat 4 tambah min 4 kuadrat 16. Jadi akar 16 tambah 4 tambah 16 sama dengan akar 36. Akar 36 sama dengan 6. Sehingga kita punya panjang B-nya adalah 6. Nah, kalau kita udah punya vektor A kali vektor B, dan udah punya panjang B, kita balik lagi ke rumus ini. Berarti panjang C itu sama dengan A kali B-nya 8 dibagi panjang B-nya 6. 8 per 6. 8 per 6 bisa kita bagi 2, atas bawah. 8 bagi 2 jadi 4. 6 bagi 2 jadi 3, sehingga kita punya panjang proyeksi A pada B atau panjang C itu adalah 4 per 3. Jadi jawabannya D. Nah, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh berikutnya, yang kedua. Diketahui vektor A, 3i kurang 2j tambah 6k, dan vektor B, 4i kurang 4j kurang 2k, maka proyeksi vektor A pada B. Nah, kali ini yang ditanya adalah proyeksi vektornya atau vektor proyeksinya. Jadi, hasilnya dalam bentuk vektor lagi. Sehingga di pilihan gandanya, kita melihat bentuknya masih dalam bentuk vektor. Karena yang ditanyanya vektor, berarti kita gunakan rumus vektor. Nah, kita misalkan dulu, vektor proyeksi A pada B itu adalah C. Vektor C. Tadi kita punya rumusnya, vektor C itu adalah vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratin dikali vektor B itu sendiri. Nah, di sini komponennya yang kita butuhin vektor A kali vektor B sama panjang vektor B dikuadratin. Sama kayak tadi, kita hitung lagi. Boleh langsung hitung atau kita tulis dulu vektor A dan B-nya dalam bentuk vektor baris. Jadi vektor A-nya itu 3,-2,6, vektor B-nya itu 4,-4,2. Kita kali dot, berarti 3 kali 4 ditambah min 2 kali min 4 ditambah 6 kali min 2. 3 kali 4, 12, min 2 kali min 4, 8, 6 kali min 2, min 12. Jadi, vektor A dikali vektor B-nya itu 8. Lalu kita cari panjang vektor B, akar dari 4 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah min 2 kuadrat. 4 kuadrat 16, min 4 kuadrat juga 16, min 2 kuadrat 4. Sehingga panjang vektor B itu sama dengan akar 36. Tapi yang kita butuhin panjangnya itu dikuadratin. Jadi kedua ruasnya kita kuadratin. Panjang B kuadrat sama dengan akar 36 dikuadratin jadi 36. Hilang akarnya. Sehingga kita peroleh panjang B kuadrat itu 36. Nah, maka kalau udah ketemu komponen yang kita perluin, masukin lagi ke dalam rumusnya.
Vektor A kali vektor B-nya itu nilainya 8. Panjang B kuadratnya 36. Jadi 8 dibagi 36 dikali. Nah, masukin lagi vektor B-nya. Vektor B-nya tadi itu 4i kurang 4j kurang 2k. Nah, kalau pilihan ganda bisa jadi dikali masuk atau bisa jadi dibiarin aja kayak gini. Tapi ditulis dalam bentuk sederhana sehingga kita punya 8 sama 36 bisa disederhanain, sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 jadi 2, 36 dibagi 4 jadi 9. Sehingga bentuk sederhananya vektor proyeksi A pada B atau C itu adalah 2/9 dikali 4i dikurang 4j dikurang 2k. Nah, itu beberapa kasus untuk proyeksi vektor A pada B. Tidak terlalu sulit, yang penting hafal rumus ini, rumus vektor proyeksinya dan proyeksi skalar. Nah, kalau mau tahu kalian udah paham atau belum, kita coba kerjakan soal latihan berikut ini. Nah, itu beberapa latihan soalnya. Mudah-mudahan nggak ada masalah di latihan soal ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.